Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Bapak senang mendengarnya. Kalian dalam kondisi baik, sehat, sehingga insya Allah nanti dapat mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Insya Allah nanti sampai dengan selesai ya. Oke anak-anak sekalian, sebelum mengawali proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, ya tidak ada halangan, dan ilmunya nanti ya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin ya. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan untuk maju ke depan kelas ya. Dengarkan ya. Baik kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas ya telah memimpin doa pada hari ini ya. Oke anak-anak sekalian ya, sebelum masuk pada proses pembelajaran, Bapak mau lihat ya kondisi ya kesiapan kalian dalam proses pembelajaran pada hari ini. Coba kalian lihat di sekeliling sekitar tempat duduk kalian, di bawah meja kalian ada sampah atau tidak? Ya. Tidak ada sampah? Ya. Nah, bagus berarti ya kelas kalian ini. Ya, terkhusus untuk yang piket pada hari ini berarti menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kasih aplaus untuk. Bagus ya, kalau kelasnya bersih, ya berarti proses pembelajaran itu akan terasa nyaman, enak ya nilai kelasnya kalau bersih ya. Sekarang ya anak-anakku sekalian ya, Bapak akan absen ya. Absen terlebih dahulu ya, silakan dengarkan ya yang Bapak panggil untuk pembelajaran pada hari ini. Dengarkan ya, Bapak absen dulu. Destisa ada? Meria. Rizky. Lupna. Hadir ya. Amelia. Hadir. Abelia. Hadir. Dwi Arum Ramadhani. Hadir. Olympia. Hadir. Reno. Hadir. Ya, bagus. Ahmad Isra Miransi. Hadir. M Dapa. M Ali Rahman. Nova. Restu. Ada yang belum dipanggil? Siap? Ya, ada semua ya, bagus ya. Ada semua pada absen kali ini. Ya, anak-anak sekalian, Bapak akan ya memberikan motivasi sedikit sebelum masuk pada proses pembelajaran. Ya, Bapak ingin tanya pada kalian semua pada hari ini, ya, apakah kalian semua punya cita-cita? Punya. Ya, pasti semua punya namanya cita-cita yang diinginkan, apalagi dari kecil hingga dewasa, apalagi kalian sudah kelas 3 sekarang, pasti ada yang cita-cita yang kalian inginkan. Mungkin ada yang ingin jadi dokter, ya, mungkin ada yang ingin jadi tentara, ya, polisi, ya, bahkan ingin menjadi guru seperti Bapak ini. Bagaimana cara mewujudkannya? Salah satunya menuntut ilmu sebanyak mungkin dalam proses pembelajaran. Ya, salah satunya itu di sekolah. Ya, Bapak harapkan terus semangat dalam proses pembelajaran, ya, sehingga cita-cita yang kalian inginkan nanti akan tercapai. Ya, nah sekalian ya, itu motivasi Bapak untuk kalian semua. Oke, masih ada ingat ya materi kita minggu belakang? Ada yang ingat nggak materi kita minggu belakang? Saya Pak. Ya, nah, masih ingat ya? Ya, coba apa materi kita minggu belakang? Baik, untuk materi minggu belakang kemarin Pak, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, bagus, beri hapus dulu. Jadi materi kita minggu belakang itu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Sekarang ya, Bapak akan menyampaikan ya
standar kompetensi, ya, indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nanti Bapak akan ya memaparkan melalui media Infocus, ya. Silakan kalian lihat, saksikan standar kompetensi dan indikator dan tujuan pembelajaran Bapak akan sampaikan. Ya. Baiklah, Bapak hidupkan dulu Infocusnya, ya. Nah, sabar ya, tunggu dulu ya. Nah, lihat sini ya, yang di belakang jelas kelihatan? Jelas. Bapak akan sampaikan kompetensi dasar dan indikator ya pada hari ini ya. 1.1 yaitu menjalankan perilaku ya orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 1.1.1-nya menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Adapun kompetensi dasar selanjutnya ada 2.1 berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Adapun indikatornya 2.11 berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Dan kompetensi dasarnya ada 3.1 yaitu mengevaluasi ya praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin ya keadilan dan kedamaian. Dan ada indikatornya, ada 3.1.1 menyimpulkan praktek ya perlindungan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dan ada indikatornya 3.1.2 menyimpulkan lembaga praktik penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Adapun kompetensi dasarnya 4.1 ya mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian ya. Dan indikatornya ada 4.1.1 ya menyajikan hasil evaluasi tentang terwujudnya praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat ya untuk menjamin keadilan dan kedamaian ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ya ada 3 aspek. Yang pertama, peserta didik ya kalian nanti diharapkan dapat menyimpulkan praktek perlindungan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, peserta didik ya diharapkan dapat menyimpulkan lembaga praktik penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil evaluasi tentang terwujudnya praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang kalian akan capai nanti. Ya, paham sampai sini? Paham? Oke, anak kalian ya. Bapak akan mengajak kalian untuk berpikir kritis dengan kalian akan melihat tayangan video tentang perlindungan dan penegakan hukum dari layar Infocus Bapak. Silakan kalian ketika kalian melihat tayangan video yang Bapak akan tampilkan nanti ya, silakan kalian catat di buku catatan PPKN kalian hal-hal yang penting ya. Nanti setelah kalian melihat tayangan video ada pertanyaan ya. Bapak ajukan kepada kalian ya, yang bisa menjawab silakan angkat tangan nanti setelah kalian melihat tayangan video yang kalian saksikan tentang materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Siap anak-anak sekalian? Siap. Bapak putarkan ya videonya ya. Silakan keluarkan buku catatannya ya, PPKN-nya itu. Siapkan. Oke. Ya. Selamat menyaksikan. Ajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi PKN kelas 12 dengan bab perlindungan dan penegakan hukum bagian peran lembaga penegak hukum. Peran lembaga penegak hukum yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disebut Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang di antaranya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 2. Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangsikan dan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana diantaranya adalah melakukan penuntutan, melaksanakan ketertiban hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sedang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut melaksanakan kegiatan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Kejaksaan di Indonesia memiliki 3 tingkatan. 1. Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh Jaksa Agung. 2. Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati. 3. Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan atau Kajari. Lembaga penegak hukum yang ketiga adalah hakim. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim mengadili merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum atas dasar asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan. Di bawah peradilan Mahkamah Agung itu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang keempat adalah advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam atau luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,
mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan suatu perkara. Advokat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kelima adalah KPK. KPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Tugasnya melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, dan melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK ini memiliki asas-asas, diantaranya adalah asas kepastian hukum, yakni mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, asas keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, asas akuntabilitas, jadi setiap kegiatan dan akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas kepentingan umum, mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan asas proporsionalitas, yakni mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Kasus pelanggaran hukum, contohnya di lingkungan sekolah seperti menyontek ketika ulangan, datang sekolah terlambat, membolos, tidak memperhatikan penjelasan guru. Di lingkungan keluarga, mengabaikan perintah orang tua, mengemuka adik yang sedang belajar, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Di lingkungan masyarakat, membuang sampah sembarangan, main hakim sendiri, perjudian, melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain. Di lingkungan bangsa dan negara, tidak memiliki KTP, tidak patuh lalu lintas, melakukan tindak pidana, pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Merusak fasilitas negara dengan sengaja. Macam sanksi dari norma yang pertama adalah agama, yakni ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah, dan ajaran. Norma ini berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma lainnya. Contoh norma agama, tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain, tidak boleh berbuat cabul. Terhadap pelanggar norma agama ini akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat nanti, yang dapat berubah dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma kesusilaan yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma kesusilaan melarang manusia untuk berbuat tidak baik, karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Contoh norma kesusilaan: bersikap jujur, hormati sesama. Norma kesusilaan memiliki sanksi atau ancaman hukum bagi yang melanggar norma tersebut, dan sanksinya adalah perasaan manusia itu sendiri, yang akibatnya adalah penyesalan. Yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan ini khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Contohnya, yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua, memakai pakaian yang pantas, rapi, jangan meludah di dalam kelas. Itu adalah contoh dari norma kesopanan. Macam sanksi norma bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya, dan celaan itu dapat berwujud kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang
menjauh dari pergaulan, sehingga akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderitaan batin. Sekarang adalah norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Oke ya, saya videonya ya, kalian saksikan ya. Bagaimana anak-anak sekalian, videonya menarik atau tidak? Menarik ya? Ya, menarik ya. Kalau menarik sekarang ya, Bapak akan mengajak kalian untuk berpikir kritis ya. Setelah kalian melihat tayangan video tentang perlindungan dan penegakan hukum dari layar infocus Bapak, ya dengarkan. Yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Oke, Bapak siapkan pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Bisa silakan menjawab ya dari pertanyaan yang Bapak ajukan dari hasil kalian melihat tayangan video dari layar infocus Bapak tampilkan tadi. Pertanyaan pertama ya, dengarkan ya. Siap ya? Siap ya. Pertanyaan pertama ya. Coba ya, siapa yang bisa menjelaskan apa ya yang kalian amati tentang ya video perlindungan hukum ya yang kalian lihat pada video tentang perlindungan dan penegakan hukum yang kalian saksikan tadi. Ada yang bisa jawab nggak? Ya, coba. Keras ya suaranya, biar teman kalian dengar. Setelah saya menonton video tersebut, saya mengamati dan mencatat adapun nama lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama kepolisian, kedua Kejaksaan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah hakim. Ya, bagus ya, cukup bagus ya. Beri aplaus ya. Baik ya. Jadi kalian bisa ya menganalisis ya, berpikir kritis dengan melihat tayangan video tadi dari pertanyaan pertama. Sekarang ada pertanyaan kedua ya. Kita siapkan sini ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan siapa yang berperan ya dalam penegakan hukum dalam video yang kalian lihat tadi ya, dan apa tugasnya? Ada yang bisa jawab nggak? Coba. Ya, coba. Reno ya. Coba. Seperti yang saya amati dan yang saya catat di sini, ada pula 2 lembaga, yakni Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Tugas dan peranannya antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas dan wewenangnya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ya, bagus. Beri aplaus ya. Bapak senang ya dengan kalian melihat tayangan video ya, kalian bisa dapat berpikir kritis, dapat menganalisis tayangan video yang kita saksikan sama-sama tadi. Pertanyaan terakhir yang 3 ya. Nah, dengarkan ya pertanyaan Bapak ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan ya, ketika perlindungan dan penegakan hukum itu ya berjalan dengan baik, maka itu akan dapat mewujudkan apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya. Menurut saya, Pak, sangat penting ketika perlindungan dan penegakan berjalan karena dapat mewujudkan tegaknya keadilan. Ya, baik ya. Dia Ali ya. Ya, itu ya. Jadi, Bapak lihat ya, kalian telah melihat tayangan video tadi ya. Kalian bisa berpikir kritis. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran ya tentang perlindungan dan penegakan hukum melalui media PowerPoint berbantuan dengan layar infocus. Dengarkan ya, ya. Catat hal-hal yang penting ketika Bapak menyampaikan materi ya dari PowerPoint yang telah Bapak siapkan ya. Nah, ini dia. Adapun ya, materi pokok kita hari ini adalah praktik ya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Nah, coba silakan catat dulu ya, catat ya tentang praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Catat dulu ya. Bagus ya, rapi catatnya itu. Praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Selesai. Oke, Bapak jelaskan materinya. Adapun pengertian perlindungan hukum menurut dari fokus Bapak, menurut Simanjuntak. Apa yang dijelaskan sini pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah
Jadi segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, ya, serta memberikan perlindungan kepada warga negaranya, ya, agar hak-hak warga negaranya, ya, tidak dilanggar. Apabila dilanggar, ya, pasti akan dikenakan sanksi sesuai dengan perlakuan berlaku. Itu pengertian dari perlindungan hukum. Sekarang, ya, adapun pengertian penegakan hukum, ya, di sini pengertian penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah, ya, yang bertindak secara terorganisir, ya, untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, yang memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum. Itu pengertian dari penegakan hukum, ya. Sekarang, ya, adapun unsur-unsur perlindungan hukum ada 4 di sini. Kita jelaskan satu persatu, ya. Ada satu, adanya perlindungan hukum dari pemerintah kepada warganya, ya. Artinya apa di sini? Ya, pemerintah memberikan, ya, pengayoman hukum, yang mengayomi hukum, ya, terhadap warga negara agar hak-haknya dapat terpenuhi. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, itu Bapak tuliskan, ya. Menangkap pelaku pembegalan yang terjadi di masyarakat. Artinya, ya, warga negara kita masyarakat terasa nyaman, ya, ketika banyak perampokan di jalan, ya, pembegalan di jalan itu ditangkap misalkan oleh pihak kepolisian. Otomatis kita ketika berjalan kemanapun akan terasa nyaman, ya. Jadi hak-hak kita itu terpenuhi. Yang kedua, ada jaminan kepastian hukum. Ya, di sini artinya jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, ya, tegak dengan seadil-adilnya, ya. Yang tiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara, ya. Yang terakhir, ini ada sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Otomatis kalau hukum itu aturannya mengikat, otomatis kalau yang melanggar pasti akan dikenakan sanksi. Tinggal sanksinya itu berat atau ringan, tergantung pelanggaran yang dilanggarnya itu apa, ya. Itu penjelasan dari unsur-unsur perlindungan hukum. Selanjutnya, adapun pentingnya perlindungan tenaga hukum untuk mewujudkan apa? Ada 3, yaitu tegaknya supremasi hukum. Ya, apa yang maksud tegaknya supremasi hukum? Artinya mengatur perilaku manusia. Jadi hukum itu salah satunya untuk mengatur perilaku manusia. Jadi kita ini tidak semena-mena dalam bertindak, ya, melakukan sesuatu. Ada batasannya. Itu batasannya adalah hukum. Ya. Yang kedua, tegaknya keadilan. Ya, artinya ketika aturan itu ditegakkan, ya, sebaik-baiknya, maka setiap warga negara haknya akan terpenuhi. Ya, merasa nyaman, ya, kalau hak kita terpenuhi, ya. Itu penjelasan dari tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian kehidupan di masyarakat. Artinya dengan berjalannya, artinya perdamaian akan terwujud, ya, apabila, ya, setiap warga negara dilindungi. Artinya, ya, kalau perdamaian akan terwujud, maka setiap warga negara, ya, negara akan merasa terlindungi kalau mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat ini dapat berjalan dengan baik, ya. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Suekanto, ya. Ada 4, hukumannya, ya, artinya tidak bertentangan dengan ideologi, ya. Ideologi kita itu apa? Tahu nggak? Pancasila. Jadi tidak bertentangan dengan ideologi, ya. Boleh membuat hukum tapi tidak bertentangan dengan ideologi. Itu salah satunya ideologi Pancasila. Yang kedua, penegakan hukum, ya, menjalankan tugas sebaik-baiknya seperti polisi, ya. Para penegak hukum menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ya. Yang ketiga, warga masyarakat memahami hukum yang berlaku. Jadi kita tuh paham bahwa segala sesuatu perilaku kita ini, ya, baik itu bermasyarakat, bertetangga dan lain-lain, ya, hal-hal yang sifatnya dalam kehidupan sehari-hari, suatu perilaku kita itu dibatasi oleh namanya hukum, ya. Yang keempat, ada sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum, ya. Selanjutnya, adapun peran lembaga, ya, penegak hukum, ya, dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Salah satunya ada Kepolisian Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan Polri, ya. Mana tugas dan peranannya memelihara keamanan, ya, salah satunya, ya, dan ketertiban masyarakat. Jadi kalau kamu pagi-pagi itu melihat misalkan di jalan itu ada nggak polisi? Nah, dia menertibkan apa? Jalan agar tertib, tidak terjadi
Tidak terjadi apa? Kecelakaan salah satunya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu apa? Menegakkan hukum, ya, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang kedua, adapun peran Kejaksaan Republik Indonesia, ya. Adapun peranan dan tugas dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, ya, ya, lembaga penegakan hukum yaitu salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, ada namanya hakim, ya. Peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, ya. Tugas dan fungsi pokoknya itu mengadili perkara, ya, menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang, ya. Nah, kalau dia pengadilan negeri, misalkan kalau orang ada sidang perceraian itu ada di pengadilan agama, ya, di daerah Parapanjang itu ada kan contohnya kan, ya. Yang ketiga yaitu peran advokat, ya. Ada penegakan hukum, advokat, ya. Fungsi peranan tugasnya antara lain berprofesi sebagai memberi jasa hukum, ya. Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum ini diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, artinya bantuan hukum, ya, untuk menjalankan tugas, mewakili, membela, mendampingi, ya, dan melakukan tindakan hukum, ya. Selanjutnya ada KPK atau lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, adapun peranan tugasnya lihat situ, ya, untuk mengatasi, menanggulangi, ya, dan memberantas korupsi, ya. Itu tugas dan fungsi peranan dari KPK, ya. Oke, itu materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, ya. Apakah ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Mengerti, ya? Mengerti? Ada yang belum mengerti? Ada? Ada, Pak. Apa yang ingin tanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Kalau kita berbicara tentang perlindungan hukum, Ya. pasal-pasal apa aja yang terdapat dalam hukum itu, Pak? Ya, beli hapus untuk Mamo, ya. Dia bertanya kalau kita berbicara tentang perlindungan dan penegakan hukum, ada yang ingin ditanyakan, ya, yaitu pasal-pasal apa yang terkait dengan hukum. Yaitu ada pasal, katakan pasal 1, ada dan pasal 1 ayat 3, ya. Ada pasal 27, ya, ayat 1. Itu, ya, kalau pasal-pasal yang berkaitan. Nah, kalau pasal 1 ayat 3 berbunyi, ya, negara Indonesia adalah negara hukum, ya, itu, ya, Amel, ya. Kalau berbicara tentang hukum, pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum itu ada pasal 1 ayat 3 dan ada pasal 27 ayat 1. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Sampai di sini dimengerti atau belum? Kalau mengerti, sekarang kita, ya, Bapak akan membentuk kelompok diskusi, ya. Bapak akan bagi kelompok diskusi secara heterogen, ya. Bapak bagi nanti, ya. Silakan ketika Bapak bagi kelompoknya, ya, Bapak bagi kelompoknya silakan bergabung dengan kelompok yang telah Bapak bagi. Nanti Bapak bagikan LKPD, ya. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik, ya, berdasarkan kelompok 1, ya, Bapak bentuk nanti kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kamu kerjakan, diskusikan, ya, secara berkelompok, ya. Nanti, ya, setelah kalian diskusikan secara berkelompok, silakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti, ya, silakan maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil diskusi dari pertanyaan yang Bapak buat dalam LKPD yang Bapak bagikan nanti setiap berkelompoknya, ya. Paham sampai sini? Oke, Bapak bagi kelompoknya, ya. Dengarkan, Bapak bagi kelompoknya, ya. Silakan untuk kelompok 1 dulu, ya, Bapak bagi. Yang pertama, ya, Destisa. Mana Destisa? Ya, Meria, ya, Rizky, Ali, ya, dan Noval, ya. Nah, itu kelompok 1, ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya, ya. Yo, silakan masuk ke kelompoknya, ya. Kelompok 2, Lupna, ya. Ya, Lupna, Amelia, Abelia, Nadia, ya, Restu,
Ahmad Isra ya. Silakan ya. Kelompok 1 kita taruh di di sini saja. Di sini kelompok 1. Kelompok 2 di situ. Silakan itu. Gabung ya. Kelompok 3 Dapa, Reno, Dwi dan Olen. Mana dia? Silakan di sini untuk kelompok 3. Di sini, gabung di sini. Silakan ngadap ke situ Reno. Oke. Kursinya. Itu ya. Ini ya. Untuk kelompok 3 di sini, untuk kelompok 2 di sini. Ini ya. Terus. Silakan gabung ya. Ya, sini. Silakan ya. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Ali sini, Li. Biar enak kelihatannya, Li. Sini, Li. Di sini, Li. Nah, di sini, Li. Ini sama si temanmu tuh. Di depan, ya. Depan ya. Ya, gitu. Oke ya, kalau sudah ya masuk ada kelompoknya yang telah Bapak bagi tadi ya. Sekarang ini LKPD mau bagikan. Silakan kepada perwakilan kelasnya untuk mengambil LKPD yang Bapak telah buat. Silakan didiskusikan LKPD ini ya, diskusikan secara kelompok masing-masing. Setelah kalian kerjakan LKPD ini, silakan kalian maju ke depan kelas ya untuk memaparkan hasil diskusinya ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Nah, ini dia. Kelompok 3. Ya, silakan diskusikan. Ini taruh bawah. Itu bukunya. Ya. Ini mana bawah. Ya. Silakan diskusikan. Ayo. Silakan dikhususkan ya kelompoknya. Untuk kelompok 3, gimana, ada yang kesulitan? Ya, kan ya.
Ya, bagaimana kelompok 1? Apakah sudah selesai atau belum? Sudah kelompok 1? Ya. Coba tanya dulu kelompok 2, apakah sudah selesai atau belum? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Selesai ya? Berarti kalau sudah selesai semua, kita siap untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya, siap ya? Baiklah, Bapak tunjuk yang maju pertama, yaitu baik silakan pada kelompok 1 ya, maju ke depan untuk memaparkan ya hasil diskusi. Ya, maju semua ya. Ini maju. Ah, bisa ya, belakang. Tuh, susun terus. Ya, bagus. Adalah. Susun. Nah, susun 5 ya. Ada kan ya? Susun. Silakan ya. Ini kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusinya pada hari ini ya. Silakan. Nah, sudah siap kelompok 1? Ya, Bapak bimbing ya. Silakan untuk kelompok 1 ya untuk memaparkan hasil diskusinya pada hari ini. Silakan ya, kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Desi Safirita. Perkenalkan, saya Zalia. Saya Maria Senjela Sakitri. Saya Ali. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban dari hasil diskusi kami. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, simpulkanlah yang dimaksud dengan praktik perlindungan hukum. Perlindungan hukum ialah perlindungan pemerintah terhadap warganya, kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Pertanyaan kedua, simpulkan nama-nama lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nama-nama lembaga penegakan hukum tersebut antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Hakim, Advokat, beserta KPK. Dan pertanyaan yang ketiga adalah simpulkanlah terwujudnya praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan dalam bermasyarakat karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya informasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, silakan ya. Silakan duduk saja dulu, Bapak. Duduk ya. Duduk. Yang bertanya silakan berdiri ya. Silakan dicatat pertanyaan dari temanmu itu ya. Keras ya. Dari kelompok mana ya? Jelaskan dari kelompok mana ya. Bertanyanya ya dengan kelompok 1 ya. Silakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Sangkutri dari kelompok 2. Ya. Izin bertanya pada kelompok 1. Anda tadi menjelaskan bahwa nama-nama lembaga penegak hukum yaitu ada Kepolisian Republik Indonesia. Nah, sebutkan salah satu tugas dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, catat ya, tugas dan peranan tugas dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, cari jawabannya dulu ya. Cari jawabannya ya. Jadi yang bisa menjawab silakan ya, mewakili dari kelompoknya. Nah, ya. Gimana? Kelompok 1 sudah dapat jawabannya? Sudah dapat? Nah, silakan berdiri. Nah, dengarkan untuk kelompok 2. Sudah dapat jawabannya dari pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Nah, silakan. Baiklah, saya di sini mewakili kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu salah satu tugas wewenang polisi. Jawaban dari kelompok kami adalah salah satunya tugas Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur, menjaga, mengawal dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan. Nah, ya, bagaimana kelompok 2? Jelas, Pak. Ya, bagus ya. Baik yang bertanya maupun yang menjawab, ya bagus ya. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fiansa, saya perwakilan dari kelompok
3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya, Baik, kelompok 1. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan bertanya pada kelompok 1. Adapun kalian jelaskan tadi nama lembaga penegak hukum yaitu hakim. Ya. Jadi menurut kelompok kalian apa peran tugas hakim tersebut? Ya. Terima kasih. Kali dia bagus ya. Kasih aplaus untuk Reno ya. Nah, ini jawabannya untuk kelompok 1 ya. Nah, peranan dan tugas dari hakim ya, pertanyaan Reno. Sudah dapat? Ya, silakan jawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Reno, yaitu dari kelompok 3, bahwa tugas pokok hakim ialah mengadili, menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum atas dasar asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan. Sekian, terima kasih. Ya, bagus ya. Baik ya. Beri aplaus ya. Ada pertanyaan lain? Ya? Tidak. Ada pertanyaan lain dari kelompok 2 maupun dari kelompok 1? Tidak? Tidak. Nah, kalau tidak silakan untuk kelompok 1 untuk menutup ya, untuk hasil diskusinya pada hari ini ya. Silakan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus ya. Agak sedikit meriah kasih aplausnya biar kita nggak terlalu ini ya, jangan terlalu tegang ya diskusinya. Ya, kasih aplaus lagi untuk kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 2 sudah siap? Kalau siap silakan untuk tampil ke depan untuk memaparkan ya hasil diskusinya pada hari ini. Silakan. Nah, silakan ya disusun ya. Bentuknya. Dulu ya, ya, sudah siap? Ya, mulai, sudah siap. Ya, dengarkan kelompok lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Dari pertanyaan yang pertama, yaitu simpulkanlah yang dimaksud praktik perlindungan hukum. Jawabannya adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, simpulkanlah nama-nama lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Advokat, Hakim, dan KPK. Kemudian yang terakhir, simpulkanlah terwujudnya praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian, yaitu tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Itulah hasil yang kami dapatkan pada diskusi kami. Apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, baik, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, teman. Nah, silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Ya, diri ya. Dari kelompok mana ya? Baik, perkenalkan saya Desi Sinta, perwakilan dari kelompok 1. Nah, catat itu ya, catat ya. Saya ingin bertanya, tadi kalian telah menjelaskan bahwa adapun nama lembaga dari penegakan hukum meliputi advokat. Ya. Jelaskan tugas dari advokat tersebut. Ya, jelaskan tugas karena tugas dari advokat ya. Kasih aplaus untuk kelompok kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. Cari jawabannya ya, kalau sudah dapat silakan langsung dijawab ya. Dari pertanyaan kelompok 1 ya. Ya. Serius, jangan ketawa ya, serius. Ya. Bagaimana? Kelompok 2? Sudah ada jawabannya belum? Nah, kalau sudah silakan jawab ya. Baiklah, saya mewakili kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adapun tugas salah satu advokat tugasnya ialah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskannya suatu perkara. Ya, bagaimana kelompok 2? Ya, beri aplaus ya. Nah.
Ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya pada kelompok 2? Belum. Ya, tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan ditutup untuk kelompok 2. Ya. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih karena sudah mendengarkan paparan dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya masing-masing untuk kelompok 2. Terakhir, yaitu kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk tampil ke depan untuk memaparkan materinya pada hari ini, ya. Nah, silakan, ya. Nah, silakan dengarkan untuk kelompok 2 dan 1, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refriansa. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Ya. Yang pertama adalah Ya, terus. Ya. di sini saya sebagai pembawa materi akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Dengarkan ya kelompok 2 dan kelompok 1, ya. Baik. Pertanyaan yang pertama adalah simpulkanlah yang dimaksud praktik perlindungan hukum. Ya. Perlindungan hukum ialah perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang kedua adalah simpulkanlah nama-nama lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dalam kedamaian. Jawabannya adalah 1. Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berikutnya adalah hakim, advokat, dan yang terakhir adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang terakhir, nomor 3, simpulkanlah terwujudnya praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal yaitu 1. Tegaknya supremasi hukum, 2. Tegaknya keadilan, dan yang terakhir adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja. Apabila ada kelompok yang bertanya, kami persilakan. Saya perlu untuk kelompok 3. Silakan. Tuh. Ada yang ingin bertanya pada kelompok lain? Nah, kelompok 2 ya. Ya, silakan. Dengarkan untuk kelompok 1 catat ya pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 3. Tadi kelompok kalian menjelaskan tegaknya supremasi hukum. Boleh tolong jelaskan maksudnya seperti apa? Ya, dicatat dulu ya. Catat dulu jawabannya untuk kelompok 3 ya. Kalau sudah dapat apa namanya jawabannya silakan dijawab ya. Ya. Baik, Ya. saya mewakili dari kelompok kami ingin menjawab pertanyaan dari Lutna. Ya. Pertanyaan dari kelompok 2 yang diberikan Lutna ialah yang dimaksud dengan supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Ya. Jelas? Ya, saya terus dulu. Ada lain yang ingin bertanya? Tidak? Ya, kalau tidak, ya silakan untuk kelompok 3 untuk menutup ya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik ya. Oke ya. Kalian telah melaksanakan diskusi dengan baik kelompok 1, kelompok 2, bahkan kelompok 3 ya. Bapak sudah menilai ya ketika kalian mengerjakan diskusi tadi ya dan kalian memaparkan hasil diskusinya untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Untuk Bapak kasih nilai karena melaksanakan diskusinya dengan baik, yaitu Bapak kasih nilai untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 90.
Ya. Jadi artinya setiap kelompok telah melaksanakan diskusinya dengan aktif, baik, ya, sehingga proses pembelajaran hari ini menyenangkan dan menarik, ya. Itu untuk proses diskusi kita pada hari ini. Sekarang, ya, Bapak ingin bertanya dengan kalian. Tadi telah Bapak jelaskan materi, ya, pembelajaran. Kita telah melaksanakan diskusi. Apakah ada yang ditanyakan yang belum mengerti pertanyaan? Ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada nggak pertanyaan? Dari kelompok 2 ada pertanyaan yang belum dimengerti? Ada nggak? Tentang perlindungan dan penegakan hukum? Ada? Ada nggak? Materinya ada nggak? Ada atau tidak? Hah? Ada nggak? Tentang perlindungan dan perlindungan hukum, penegakan dan perlindungan hukum, ada nggak? Ada? Ada tidak? Kelompok lain ada nggak? Hah? Jelas ya? Kalau sudah jelas, ya. Baiklah, kalau sudah jelas, Bapak akan merefleksi, ya, proses pembelajaran pada hari ini, ya. Oke, Bapak merefleksi. Tadi kita Bapak telah terangkan materi tentang perlindungan, ya, dan penegakan hukum. Ada pengertian dari perlindungan hukum. Ada pengertian dari penegakan hukum. Ada pengertian dari unsur-unsur, ya. Unsur-unsur apa? Unsur-unsur dari hukum itu, ya. Dan ada nama-nama lembaga dari penegak hukum, ya. Itu untuk refleksi proses pembelajaran pada hari ini. Sekarang, ya, Bapak ingin menyampaikan pada kalian semua dari materi pembelajaran tadi, ya. Ada nggak, ya, yang bisa menyimpulkan, ya, proses pembelajaran pada hari ini? Silakan pada siapa yang bisa untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Ada? Ya, silakan, Reno. Baiklah, adapun kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini dari penegakan hukum di Indonesia, antara lain yang pertama adalah adapun pengertian perlindungan hukum, yang kedua pengertian penegak hukum, ketiga adapun unsur perlindungan hukum, berikutnya adapun pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, yang kelima faktor mempengaruhi penegakan hukum, dan yang terakhir adalah nama-nama lembaga penegak hukum. Ya, bagus ya, bersama ya. Nah, jadi itu ya untuk kesimpulan pada hari ini. Bagaimana anak-anak sekalian, ya? Proses pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baiklah, silakan dicatat di buku catatan PPKN kalian. Kalian, ya, Bapak kasih tugas materi untuk minggu depan, ya, atau pertemuan selanjutnya tentang materi pokok, ya. Silakan catat tentang pengaruh, ya, pengaruh positif dan negatif, ya, pengaruh positif dan negatif, ya. Kemajuan, ya, kemajuan, catat, ya, kemajuan iptek terhadap negara, ya. Jadi silakan kalian pelajari di rumah materi pokok untuk pertemuan selanjutnya tentang pengaruh positif dan negatif, ya, terhadap kemajuan, ya, iptek terhadap negara, ya. Itu untuk materi kita minggu pertemuan selanjutnya, ya. Oke. Di awal proses pembelajaran tadi, ya, kita berdoa alangkah